Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat melaksanakan pesantren kilat. Mungkin tadi sudah disampaikan beberapa materi dari Bapak Ibu dulu ya. Nah, mungkin kalau saya mungkin tidak lama. Ya mungkin 20 sampai 30 menit. Sama itu. Sama. Berarti sama. Sebenarnya jadwalnya 45 menit, tapi ini saya usahakan untuk bercepat. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai keutamaan adab dan ilmu. Nah, coba adab itu apa? Ada yang tahu? Adab itu apa? Perilaku bisa. Apa mas? Cara berbicara. Itu salah satu dari adab. Nah, adab itu apa? Yang dari kata itu artinya adalah menerangkan apa yang mulia. Nah, ini perlu kita terangkan adab di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhlak mulia itu apa? Banyak sekali. Nah, contohnya di dalam Islam itu setiap kegiatan itu mempunyai adat atau panutan. Contoh yang paling simpel, adat cara minum. Adatnya apa? Contohnya? Ya, apa mas? Ya terus? Ya, salah satunya pertama sambil duduk. Kemudian pakai tangan. Nah, kemudian minum berapa kali? Berapa kali? Pertama 3 kali. 1 teguk setiap 10 teguk mengucapkan bismillah sebelumnya ya. Nah, dan setelah alhamdulillah itu salah satunya. Nah, coba perhatikan. Ini kelas berapa? Kelas 10 dan kelas. Nah, kemarin saya sudah kelas 11 sudah menyampaikan mengenai adab berbicara. Jika ada orang berbicara di depan itu adabnya seperti apa? Masih ingat kemarin? Nah, untuk yang kelas 10 mohon perhatikan. Ini salah satu. Kita duduk di sini itu juga mempunyai adab. Ya. Salah satu, jika ada orang berbicara di depan, seorang guru atau seorang ulama berbicara di depan, adabnya apa? Iya, betul, mendengarkan. Itu salah satu adab seorang muslim yang baik. Tadi saya sampaikan di depan bahwa adab adalah menerapkan akhlak yang mulia. Oke, saya bacakan beberapa ini ada arti adab secara bahasa.
yaitu menerapkan akhlak mulia. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan al-adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi secara keseluruhan, segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, keharusan, kebaikan, budi pekerti atau akhlak. Kenapa ini mulai sekarang kita harus menerapkan adab tersebut, terutama kalian sebagai seorang pelajar. Ini berkaitan dengan karakter. Kemarin ya sudah sampaikan juga kelas 11. Untuk yang kelas 10 ini dengarkan. Penting ini. Ya. Untuk kelas 10 penting. Silakan tanya kepada kakak kelas kalian di atasnya. Terutama nanti kalian setelah PKL walaupun setelah lulus dari sini bekerja ataupun dimanapun, adab itu paling utama. Bahkan orang yang berilmu tapi tidak mempunyai adab itu sangat berbahaya. Jadi orang sebelum mencari ilmu itu harus mempelajari adab terlebih dahulu. Jadi dasarnya itu adab, akhlak mulia. Coba kita lihat sekeliling sekarang, kondisi sekarang, masa-masa sekarang, banyak sekali kemajuan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Nah, teknologi yang mungkin Anda juga sudah merasakan tambah tinggi dibandingkan waktu zaman saya. Kemudian kemajuan sudah sangat tinggi. Tapi kita lihat berita-berita di media sosial itu sangat mengerikan sekali. Satu, tawuran. Ya, kemudian yang kedua, korupsi. Yang ketiga, mengenai apa? Pelecehan seksual. Iya kan? Yang keempat, kenakalan remaja, memakai obat-obatan dan sebagainya. Nah, ini berarti apa? Coba dengarkan. Semakin Anda berbicara, maka akan semakin lama. Oke, saya lanjutkan. Nah, walaupun kita semakin ilmu pengetahuan semakin bertambah, semakin maju, tapi ada yang hilang, yaitu apa? Adab. Adab yang ada di sekitar kita sudah hilang. Contoh, jadi kita harus introspeksi diri dari sekitar lingkungan kita. Ya. Kalian mungkin ada kepada orang tua seperti apa? Harus apa pada orang tua? Sopan, santun, halus bicaranya, tidak membentak dan sebagainya. Ya, itu salah satu adabnya. Nah, itu sudah hilang belum dari kita? Dari kita sudah hilang belum? Silakan ada introspeksi diri. Ya. Kemudian ada menghormati orang yang lebih tua. Ada menghormati bapak ibu guru di sekolah. Itu salah satu adab yang harus kalian terapkan. Itu sekarang sudah mulai hilang. Ya. Mungkin kalian tidak merasakan. Kalau zaman saya dulu, ini mungkin zaman bapak ibu guru dulu. Kita sekolah itu naik apa? Naik angkutan umum. Kalau kalian sekarang sepeda motor. Nah, kalau saya naik angkutan umum itu penuh. Jadi bis-bis itu penuh terus. Nah, kadang-kadang kita dapat duduk, kadang-kadang kita tidak dapat tempat duduk. Nah, saya waktu sekarang di sekolah. Nah, dari dulu kita diajarkan tentang adab yang baik. Sama pada ibu guru atau pada dari orang tua saya mengatakan, kalau kalian itu duduk di mobil,
ada penumpang orang yang lebih tua, dan orang itu berdiri, adabnya yang baik seperti apa? Iya, mempersilahkan itu kita gantian untuk berdiri. Itu salah satu adab yang perlu kalian terapkan. Contoh jelas seperti itu. Adab yang baik seperti apa? Kalian kalau berangkat sekolah harus apa? Pamit. Adakah yang di sini kalau berangkat sekolah pamit salaman sama orang tua cium tangan siapa? Satu. Betul. Nah, berapa? Nah, jujur berapa? Oke, tidak ada 50%. Padahal, coba dengarkan. Padahal kalau kalian itu pamit sama orang tua, Pak, Bu, saya berangkat, minimal seperti itu toh, cium tangan, itu di dalam hati orang tua itu ada apa? Ada apa? Doa, betul sekali. Pasti orang tua itu doa secara tidak langsung. Karena apa? Doa orang tua itu sangat sekali utama. Nanti saya kasih tahu. Itu salah satu contoh adabnya. Maka dari itu mulai sekarang silahkan kalian bisa. Mungkin saya kalau menyampaikan banyak sekali contoh-contoh adab seperti apa itu di sini waktunya tidak cukup. Mungkin kalian sekarang sudah punya HP, silahkan adik buka-buka adab orang anak terhadap orang tua itu seperti apa. Karena banyak sekali di dalam Islam itu setiap kita melakukan kegiatan itu punya adab. Lagi, ya. Saya kembali lagi. Kenapa adab lebih penting daripada ilmu pengetahuan? Contohnya adalah seperti ini. Bahkan ada yang menyebutkan orang yang punya ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, tapi dia tidak punya adab itu lebih baik punya apa? Adab sedikit daripada ilmu pengetahuan. Orang yang mempunyai adab yang baik, walaupun itu sedikit lebih utama daripada orang yang punya ilmu pengetahuan yang tinggi tapi tidak mempunyai adab. Nah, disinilah pentingnya adab. Nah, contoh, kalian jika dengan bapak ibu guru menghormati, itu salah satu adab. Bukannya bapak ibu guru, kalian mau berarti bapak ibu guru itu kita biologi. Sebenarnya ini kita, tapi salah satu adab. Mungkin kalau para ulama, kalau kalian lihat di pesantren itu ya mungkin kalian lihat di pesantren itu, para satunya luar biasa dalam menghormati ulamanya. Karena apa? Itu adalah adab yang dibutuhkan. Ada beberapa adab dalam kalian mencari ilmu pengetahuan. Saya bacakan satu persatu dan dengarkan. Salah satu adab yang diajarkan dalam Islam adalah adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu sangat diperlukan. Bahkan Imam Malik pernah berkata pada orang Quraisy, pelajari dengan adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Maka dari itu sangat penting untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Nah, di sini akan saya sampaikan ada dalam menuntut ilmu yang perlu kalian ketahui. Nah, ini bisa diterapkan. Yang pertama, niat karena Allah. Betul. Nah, yang pertama adalah membenarkan niat. Niatkan semua ilmu yang akan kamu pelajari hanya karena Allah. Bagaimana firman-Nya?
Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Nah, jadi apa adat yang pertama menuntut ilmu itu karena niat kepada Allah, karena Allah. Nah, ini salah satu yang utama. Contohnya ini, karena contohnya kalian mencari ilmu di sini, harus yang penting sekolah sekian saya kan. Ini sudah bukan niat karena Allah. Nah, ini akhirnya apa? Kemudian kalian kerja karena niat pada Allah, berarti apa? Karena Allah kalian akan bekerja dengan baik dan itu jujur. Banyak sekali sekarang itu kejadian, contohnya mungkin kalian lihat korupsi dan sebagainya. Nah, itu karena apa? Dia bekerja bukan karena niat karena Allah, tapi bekerja untuk mencari keuntungan dunia. Makanya dia melakukan korupsi. Nah, di sini kalian harus tahu, sama kalau kalian sekarang waktunya kalian menuntut ilmu, berarti niatkan karena Allah. Insya Allah itu nanti hasilnya juga akan baik untuk kalian. Nanti kalian juga sama, setelah dari sini kalian bekerja atau menuntut ilmu selanjutnya juga akan mendapatkan hal yang baik. Yang penting niat karena Allah. Kemudian yang kedua apa? Karena niat ada apa? Ada yang lain? Kamu ibadahnya setelah ibadah kalian melakukan apa? Betul. Iya kan? Yang pertama niat, yang kedua adalah apa? Doa. Dalam menuntut ilmu hendaknya kita selalu berdoa agar diberi kemudahan dalam menyerap ilmu dan mengamalkannya. Kemudian yang ketiga apa? Setelah doa, yang ketiga selalu bersungguh-sungguh. Artinya apa? Ketika menuntut ilmu hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan, hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Nah, kalau kalian menuntut ilmu itu rasa ingin apa? Ingin tahu itu muncul kan? Sekarang ini mas, kita dilahirkan. Oke, coba kita bahas kita dilahirkan di dunia ini untuk orang normal ya. Kita dilahirkan bentuknya seperti apa? Diberi apa? Sama-sama diberi apa? Akal, pikiran, ya kan? Sama-sama diberi panca indera, semuanya. Nah, sekarang ini kok sama-sama diberi akal, pikiran, panca indera, kok kemampuannya berbeda-beda? Karena apa ini? Karena yang pertama nih, yang kedua usaha atau doanya, yang ketiga apa? Bersungguh-sungguh. Kamu bisa lihat teman kelas kamu. Kok sebut waktu kelas, kok enak sing dipot, enak sing sedeng, enak sing itu kurang. Nah, itu kenapa? Padahal sama-sama. Karena apa? Teman kalian yang pintar itu bersungguh. Nah, bersungguh-sungguh itu contohnya apa? Tidak hanya mencari ilmu. Kalian sebagai contohnya, saya seorang atlet orang bersungguh-sungguh akan berhasil nggak? Tidak. Nah, saya contohnya atlet bulu tangkis. Contohnya, kemudian saya tidak bersungguh latihan, ya tidak akan berhasil. Saya atlet pencak silat. Saya atlet pencak silat tapi tidak bersungguh-sungguh, cara latihan yang secara bersungguh-sungguh, ya juga tidak akan berhasil. Sepak bola juga sama. Saya pengen jadi sepak bola, tapi tidak bersungguh-sungguh ya percuma. Hanya itu kan yang sebagainya itu percuma. Hasilnya tidak maksimal.
Nah, itu tadi yang ketiga, syukur-syukur. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Menjauhi maksiat. Nah, menjauhi maksiat. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, maka jauhkanlah diri dari berbagai macam maksiat. Maksiat akan membuat otak menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu sangat sulit dimengerti. Nah, ini kalau orang sudah maksiat, itu biasanya otaknya sudah tertutup. Di dalam psikologi ada ilmunya. Nah, kalau orang itu karena berbuat maksiat itu biasanya apa? Merasa apa terus? Ya, nafsu, senang terus. Otomatis otaknya juga akan hilang rasa takut biasanya. Dan dia tidak berpikir jernih. Makanya otaknya nggak akan bisa menyerap ini. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, ini juga sangat penting apa? Selalu rendah hati. Banyak sekali orang yang berilmu yang justru menjadi sombong hanya karena merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Jika ingin mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat, maka tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, Imam Mujahid mengatakan, nah ini dari Bukhari ya, dua orang yang tidak belajar ilmu. Yang pertama orang pemalu dan orang yang sombong. Nah ini orang yang tidak belajar ilmu. Yang keenam apa ini? Nah ini yang perlu kalian coba dengarkan. Baru berapa menit sampaikan tadi agar mendengarkan orang berbicara di depan. Coba 1 menit kalian diam di sholat. Bisa kan? Tadi saya mengatakan orang yang berbicara adanya seorang muslim yang baik apa adalah dari tempat di dalam forum resmi. Kalau kalian kemarin kelas sudah saya sampaikan itu kelas ini. Kalau kalian dipaksa ngobrol, paksa itu bukan resmi. Nah kalau tidak resmi, kalau dipaksa kecuali ngomong-ngomong dan ngomong-ngomong. Sama seperti anak TK itu kalau suruh diam 1 menit nggak bisa. Apakah kalian sama dengan anak TK? Kan enggak. Tadi saya sudah menyampaikan. Ini berulang kali disampaikan. Jadi agar seorang muslim yang baik apa? Mendengarkan dulu. Ini tadi saya menyampaikan adab menuntut ilmu. Ini triknya menurut Islam. Supaya kalian lebih baik. Ini yang ke-6 ini saya akan bacakan. Dengarkan. Memperhatikan penjelasan. Ini yang ke-6. Jika ingin mendapatkan ilmu dengan mudah, maka konsentrasilah ketika guru atau ustadz menjelaskan. Fokuslah untuk menyerap ilmu yang disampaikan. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman. Perhatikan ini. Sebab itu, sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu memiliki apa yang paling baik di antaranya,
Perhatikan, mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itu ialah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka lah orang-orang yang mempunyai akal. Ini ada di dalam Al-Quran. Ada enggak? Ada. Contoh ini adab, saya baru beberapa menit menyampaikan adab. Tadi saya sudah menyampaikan adabnya apa sebagai seorang muslim. Kalau seorang hijik, itu tadi dengarkan dulu dan lakukan, ambil yang baik. Ini nanti kalau kalian tidak berubah mulai dari sekarang, akan terus kalian ke bawah sampai kalian di puasa. Nanti bekerja sama seperti itu. Kenapa? Sudah saya katakan. Kenapa kalian harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang berbicara di depan dengan forum resmi? Nanti kalian bekerja juga sama. Kalian mendapatkan pengarahan dari atasan kalian. Kalian harus dengarkan. Karena apa? Kalian tidak mendengarkan, maka perintah itu tidak akan terlaksana dengan baik. Efeknya apa? Efeknya banyak. Kalau kalian jadi aparatur, jadi tentara, bikin, oke, operasinya ini, kamu suapan, kamu rangka ini dalam 1 detik, bisa merusak operasinya. Ya. Kalau kamu bekerja sama, cara kamu mengerjakan kerja ini gini, kamu nggak memperhatikan aku melakukan kesalahan. Kalau kesalahannya itu nggak apa-apa, tapi kalau salah apa artinya? Masih diri kalian sendiri. Nah, ini ya yang perlu kalian perhatikan. Tolong berulang kali, sebenarnya Bapak Ibu menyampaikan Mas Apel, adatnya seperti apa, tapi kalian tidak, ya ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Jadi mohon. Jadi kalau siapapun yang bicara di depan, itu Bapak Ibu atau orang tua di forum resmi, kalian yang dengarkan. Entah itu apa. Karena apa? Itu bukan waktunya kalian berbicara. Kamu menghormati. Adatnya seperti itu memang. Kecuali kalau kamu di pasar, Mbak, Mas ini. Kalau Mas lihat di pasar itu apa? Ada nggak orang jual? Tidak ada cowok. Karena apa? Bukan hormat. Paham ya yang saya maksudkan? Jadi ini adabnya. Nah, kita di sini kita belajar bareng. Belajar bareng. Tadi saya menyampaikan tentang adab, ada menunjukkan dari niat, doa, sungguh, dari maksiat. Nah, sampai sekarang ini tadi memperhatikan penjelasan. Ini ada, silakan kita lihat apa yang saya sampaikan. Kita sebagai seorang muslim harus percaya dan harus melaksanakan. Tadi saya sampaikan adab itu apa? Menerapkan akhlak yang mulia. Nah ini kan efeknya bagus buat kalian. Kalau kalian menerapkan akhlak yang mulia, efeknya bagus. Oke, yang ke-7 apa? Yang menyimak. Nah, ini tadi sudah mendengarkan perkataan, sekarang menyimak. Salah satu adab dalam menuntut ilmu yang banyak ditinggalkan adalah diam ketika guru atau ustadz menjelaskan. Jangan berbicara atau bahkan mengobrol hal yang sama sekali tidak penting, bahkan tidak berhubungan dengan pelajaran yang disampaikan. Bagaimana Allah berfirman, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Itu salah satunya. Sama kalian mendengarkan tadi.
Kemudian yang ke-8 adalah menghafal. Jadi hafal ilmunya, diingat-ingat. Kamu dapat ilmu apa tadi, harusnya diingat-ingat. Nah, kemudian kamu terapkan. 9, ini yang paling penting, mengamalkan. Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun apa mendapatkan dirinya sendiri. Jadi kamu mendapatkan ilmu. Contoh ini tadi, saya menyampaikan adab, ini salah satunya ilmu. Nah, gue harus paham, kamu juga harus melakukan itu. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah apa? Mendakwakan. Tidak ada ilmu yang bermanfaat jika tidak dibagikan kepada orang lain. Maka sebarkanlah ilmu tersebut kepada orang yang belum mengetahuinya. Nah, sekarang yang diharapkan dari kalian itu apa tadi? Setelah mendapatkan tadi ada 10 adab yang akan pengertian adab itu apa? Diharapkan kalian menerapkan itu, menerapkan adab yang ada. Insya Allah itu nanti akan bermanfaat pada diri kalian. Saya berulang kali mengatakan karakter itu penting. Saya kasih tahu, karakter itu penting. Karena apa? Karakter itu berhubungan dengan adab tadi. Contoh gini, hal kecil. Kalian nanti ada interview. Kalau mau tes perusahaan, kalian masuk kantor tanpa permisi, itu salah satu adab. Kalian tidak menghormati orang lain, duduknya, cara duduk. Itu kamu jangan kira orang interview itu cara duduk tidak dinilai, salah juga. Kamu duduknya lengkap itu juga dinilai. Kamu kakinya apa? Ngetanggung, itu juga ada nilainya. Yang kamu kira tidak ada. Nah, di sini apa? Adab itu terapkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan kamu menerapkan adab dengan baik, maka kamu juga akan mendapatkan kebaikan. Pahamnya yang saya maksud? Paham? Siap menerapkan? Oke, tadi ada 10 adab dalam mencari ilmu. Tolong diterapkan di kemudian hari, mulai sekarang. Setelah saya nanti ada pemateri yang lain, terapkan adab tersebut. Dengarkan. Nek kamu enggak istilahnya ngantuk, ya sambil ngantuk. Lebih baik kamu belajar ini daripada kamu ngomong atau mengganggu yang lain. Paham, Bis? Ya, insya Allah apa yang kita sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bermanfaat bagi kalian semua dan mendapatkan kebaikan. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.